Aliansi Pendamping Desa Merah Putih protes soal pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak antara Kementerian Desa, PDTT dengan pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis NTV, Emir Hamzah bersama juru kamera Tri Hartanto dari Gedung Kemendes Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang Emir, apa yang menjadi tuntutan para massa? Ya, Helmut dan pemirsa Nusantara TV, Aliansi Gabungan Pendamping Desa Merah Putih hari ini melakukan aksi damai di mana aksi dilakukan dengan long march dari TMP Kalibata menuju Kementerian Desa Kalibata, di mana memang mereka menuntut adanya PHK secara sepihak sekitar 1040 pendamping desa yang memang ini mengikuti begitu calon legislatif pada tahun 2024. Memang pada masa aksi di hari ini terdapat sekitar 200 masa aksi dari 37 provinsi yang mengikuti aksi damai pada hari ini. Memang tadi dapat kami informasikan, tadi sempat begitu di awal mereka tidak dapat memasuki Kementerian Desa untuk melakukan orasi secara langsung, sehingga sempat terjadi begitu pendobrakan oleh masa aksi untuk dapat melakukan orasi secara langsung di Kementerian Desa. Untuk mengetahui tuntutan apa saja dan poin-poin penting apa saja yang memang gabungan dari masa aksi pendamping desa Merah Putih, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kadindatus Angge selaku koordinator media masa aksi pendamping desa pada hari ini. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Ya Pak, untuk pada hari ini para masa aksi pendamping desa Merah Putih ini memang menuntut apa saja begitu Pak? Poin-poin penting apa saja yang memang ingin disampaikan kepada para Menteri Yandri Susanto? Ya, terima kasih. Bahwa kami pendamping desa, Aliansi Pendamping Desa Merah Putih Indonesia, kami hadir di tempat ini untuk menuntut dua hal pokok. Yang pertama, kami minta agar Menteri Desa segera mencabut kebijakannya yang tidak populer, yang telah mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan dengan melakukan PHK massal terhadap 1040 pendamping desa Republik Indonesia yang sudah ada SK per tanggal 3 Januari tahun 2025. Kondisi ini sangat mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan, dan pada titik berikut sangat tidak mendukung program Astacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan dan membuka peluang kesempatan kerja. Kami mohon dengan sangat hormat bahwa segera dilakukan pencabutan terhadap kebijakan yang tidak populer ini. Yang kedua, kami juga perlu menyampaikan di tempat ini, selain 1040 orang tenaga pendamping yang terdata sebagai caleg, kami juga menyampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan pendamping yang secara existing sesuai dengan keputusan Menteri Desa sesuai dengan Kepmendes 143 tahun 2022, bahwa persyaratan untuk seorang pendamping desa dikontrak pada tahun berikut itu hanya cukup mengajukan setelah dilakukan proses evaluasi kinerja dan hanya melakukan dokumen pengajuan dan diberikan ruang yang luar biasa untuk melakukan klarifikasi. Namun ternyata di tahun 2025 tidak diberikan ruang klarifikasi sehingga ribuan pendamping tidak mendapatkan haknya untuk menjadi pendamping desa. Yang kedua, pada kondisi ini kami juga memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Menteri Desa Yandri Susanto dari jabatan sebagai Menteri Desa. Karena apa? Dengan kebijakan yang ini telah membuat dikotomi di antara pendamping seluruh Indonesia yang pada gilirannya membuat prosesi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat terhambat. Ya, berarti hari ini sudah dilakukan organisasi gitu. Namun hari ini memang akan dilakukan audiensi begitu dengan Menteri Yandri Susanto, sudah terdapat perwakilan yang melakukan audiensi gitu Pak? Iya, sejak pagi tuntutan kami belum diatasi, dan sekarang syukur puji Tuhan bahwa siang ini perwakilan dari Kementerian Desa, dalam hal ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersiap untuk beraudiens dengan kami. Kami sampaikan di media ini bahwa jika dalam audiens tersebut, jika dalam audiens yang tersebut sekali lagi menemui jalan buntu dan pihak kementerian tidak mencabut kebijakannya, maka kami akan tetap menduduki Kementerian Desa ini dan kami pantang pulang sebelum kami mendapatkan hasil yang baik.
Tetapi kami sampaikan, jika mencabut kebijakan ini, kami dengan sangat bangga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk mendedikasikan diri kami secara total demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak kami atas konfirmasinya. Ya, memang tadi Helmut dapat kami informasikan ini para masa aksi pendamping desa Merah Putih memang menuntut adanya PHK secara massal, secara sepihak begitu oleh Menteri Yandri Susanto di Kementerian Desa, di mana sekitar 1.040 pendamping desa yang sempat nyalek begitu dilakukan PHK secara massal. Selain itu juga tuntutan kedua, di mana para pendamping desa ini menuntut agar Presiden Prabowo Subianto dapat mencopot Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dari jabatannya. Helmut. Emir, terakhir singkat saja, apakah hari ini ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan? Ya Helmut, memang jika ditanya apakah ada rekayasa lalu lintas, memang tadi mungkin pada saat awal memulai aksi, pada saat Long March sempat terjadi adanya kepadatan begitu di depan di sepanjang Jalan Kalibata. Namun memang pada siang hari ini, di mana masa aksi ini melakukan aksi di dalam Kementerian Desa, sehingga tidak terjadi adanya rekayasa lalu lintas ataupun kemacetan begitu yang mengganggu pengendara lalu lintas yang melintasi Jalan Kalibata. Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis NTV Emir bersama juru kamera Tri Hartanto melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.